Hello, welcome semua. Selamat datang ke ruangan Zoom pada malam ini. Hai, Shalom Pastor James. Hai, Shalom Auntie Magdalene. Ya, Shalom. Shalom. Thank you for joining us. Hai, Pastor James, nama berita. Pastor Graman, well done. Mana berita Pastor. Shalom. Hi, Pastor James, and two James here, right? James Kani and James Churchill. Hi. Good to know. Thank you, Pastor Graman. Thank you. Tuhan, Pastor Graman. Thank you, mate. So after the namanya tattoo in BM, so I just use Iban straight away, ya. Nang segi Iban deh. Good, mate. Yeah. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Hai, Shalom semua. Shalom Jonathan. Brother Jonathan. Okay, selamat datang kepada yang baru menyertai kita pada malam ini untuk di ruangan Zoom, sesi soal jawab bagi malam ini. Jadi bagi yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Bagi yang baru mengikuti kita pada malam ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua. Jadi kita akan memberikan sedikit ruangan untuk sedikit masa untuk para peserta yang lain untuk log masuk ke ruangan Zoom ini. Jadi we will take about 10 to 15 minutes untuk admit mereka, ya. Jadi mohon bersabar semua. Terima kasih. Say again, mate. Aku nundi moderator kita tahu jadi newscaster aku. Oh yeah, she's good. Yeah, she's very good. Thank you, Auntie Magdalene. You better namanya enliven your vision Kang Agak production house ke kita Iban. Yeah. Oh. Wow, that's nice. Kaching, kaching. Thank you. Setuju, Sister Meg. So tahunya dah Pastor James, huh? Media Rama is a very effective form of evangelism. Oh, the in things now. Thing now. Ya, lawan ngena caranya, no, I mean especially what COVID gitu, ah. Borderless. Yeah, so this is the tools that we need to learn. And our moderator, she's excellent. Yeah. Ada nama moderator, ada tulis ya nama. Vivian. Vivian. Okay, shalom semua bagi yang baru datang. Shalom Eunice, shalom Brother Jerison, shalom Brother Fernandez, shalom Melanie. Thank you Melanie. Dan selamat datang juga kepada semua.
Shalom, Brother Andrew. So shalom again, Fernandez Nelson too. Yeah. Ada jalan yang disangka orang lurus, namun ujungnya berakhir pada maut. Karena hati dan pikiran manusia dipenuhi oleh kejahatan semata. Tetapi orang yang mencari Tuhan, mereka pasti menemukannya. Yang harus akan deras kasih Bapa, Tuhan kan mendengar seruan mereka dan akan dipuaskannya. Ku tahu pasti Tuhan yang menerangi jalanku, tangannya pimpin langkah hidupku. Ini keyakinanku, ikuti Dia selamanya. Ku tahu pasti apa yang telah disediakannya, rancangan damai dan sejahtera. Ini keputusanku, layani Dia untuk selamanya. Ada jalan yang disangka orang lurus, namun ujungnya berakhir pada maut. Karena hati dan pikiran manusia dipenuhi oleh kejahatan semata. Tetapi orang yang mencari Tuhan, mereka pasti menemukannya. Yang harus akan belas kasih Bapa, Tuhan kan mendengar seruan mereka dan akan dipuaskannya. Okey, shalom dan selamat datang kepada semua. Selamat datang sekali lagi ke malam terakhir kita, sesi soal dan jawab dan kedatangan semua yang turut serta untuk sesi malam ini. Terutamanya kepada Pastor Graman. Terima kasih Pastor Graman kerana masa yang telah anda berikan kepada kami. Dan Sama-sama. ingatkan untuk para peserta untuk mutekan audio anda bagi kelancaran sesi kita. Diingatkan juga bahawa sesi ini telah dan akan dirakam. Jadi bagi yang ingin bertanya soalan, sila kemukakan soalan anda di ruangan chat box kita dan saya akan membaca dan menanyakan soalan itu terus kepada Pastor Graman.
Sesi untuk soal jawab pada malam ini hanya 30 minit sahaja. Jadi saya ingin meminta maaf sekiranya ada soalan yang tidak dapat kita jawab kerana kekangan masa. Kerana kita ada banyak lagi acara menanti kita selepas Q&A session ini. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, are you ready, Pastor Graman? God willing, yes. Thank you. Okay. Okay, soalan yang pertama. Pasangan berbeza denominasi. Perselisihan keluarga terjadi sebab masing-masing mahu mengikut gereja masing-masing. Apakah pandangan pastor? The first word that you mentioned, I cannot quite catch it up. Pasangan Pasangan. berbeza denominasi. Okay. Now, I will encourage the ladies to follow the man. And so being the leaders of the house, I will encourage that. And also, if they have a family, especially children, children. I think the best is we want to see that these children will grow together and as a family, as a family. But nevertheless, after saying that, is it okay if I speak English, moderator? Yes, you may. Okay. Now, after saying that, because there are quite numbers of women now, they are really mature in a way, and also, so they, when I'm talking about mature, I'm talking about spiritually, mature spiritually, and so they tend to want to follow their own way. Now, I come back into what I'm saying earlier on. I really believe personally, this is my conviction personally, but as I said, different families, husband and wife, maybe they have different conviction. But personally, I really encourage family to be together. To be together. Either follow the wife, church, mother church, or the husband. But I really encourage them to come together. And I always believe that man is the leader of a family. Okay? So that's the bottom line. Man is always a leader of a family. Okay, thank you, Pastor. Seterusnya, okay, soalan. Shalom, Pastor. Ku ngenak jaku iban, ya. Aku agak single maya tu. Bekeni kak ngigak pasangan yang nemu pasal ngau Arab ngau Tuhan. Maybe Pastor jawab ngau jaku iban? Tahu. Okay. Ya, mana soalannya? Mana nal soalannya, ya? Bak runia ngaku, okay, cukup berguna nal lebuah ya tu amat nyerah kenyak ngage Tuhan. Lalu penekak Tuhan ti ngiring kita, lalu bertemu ngau orang tikak di satu ketuhan ngau kitanya, ya. So laban kita itu kayak bakal zaman kelia oleh disabuang-sabuang, ya. Ngi kelia nyamai bala apa naik ke dulu kia dukanya buang bala anak duka dipinta ke menantu semua. Tang mayari dia tu nantu ya kita bensanya, ya. So dalam keadaan berkata cukup berguna lebih kita nemu Tuhan, ya. Bak tok mega berjimat-jimat anang sekali ketegal kita nyau umur no
namanya saya ge lalu nuka bermerumban dekat nguliah ke orang tik salah orang sekali lebih hage ianya nanti orangnya berdau ngelala Tuhan lebih hage lah sige nak olehnya di penampak ngau pemetang di pegolai ke tentu dekat bersengkit dalam ruang bilik. Lalu kita berjakuk pasal ruang bilik, kita dekat jakuk ke pasal pengelantang, kebahagiaan. Nak ya? Ya, kebahagiaan. So, mulai ngagenya tadi moderator aku encourage sidak tu. Okay. Bersampai mana-mana okay, lebuh utainya bisi ditanya bisi orang mesti ngelimpas mimit tu mana sampai madah ngagai pastor ya kini cukup berguna bisi bimbingan orang ti ke oleh ngiriangnya ya oleh ngiriangnya so anang tak membabi buta ya anak tak hantam aja ya tang kita mesti bab itu mesti berjimat-jimat ya okay anang mega berpuan ba emosi. Okay, ba emosi, anang sekali-kali ngasuh emosi kitanya ngiriang kita lalu mutus kebuah rundiang kita itu ya anang. Tang baik semua utai dalam sampi. Berarti kalau kejakuk kuku ngemerat kalau kejakuk sampi ya. Okay, lalu pihak megak berandau ngau pastors kita bala pastor dini alai nuan ke dia tu. Thank you, moderator. Okay, thank you, Pastor. Okay, soalan seterusnya. Apa pandangan Pastor untuk gereja atau jemaat yang masih berkompromi dengan duniawi? Contohnya, mabuk, pesta dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan untuk membawa mereka menjadi pelaku firman? Kerana sangat sukar untuk memberikan kesedaran tentang hal ini apabila ada ketua-ketua gereja yang turut berkompromi. Yang sedihnya perkataan ketua-ketua gereja tadi. Now, the key word is this. Ianya begitu penting sekali jikalau orang itu mengenal dan mengetahui kedudukan siapa dirinya di dalam Tuhan. Terang. Dan jikalau dia mempunyai terang di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan berkompromi, bercampur aduk dengan kuasa kegelapan. Justru itu, pemimpin yang berkompromi sebegitu, dia tidak sesuai menjadi seorang pemimpin. Sebab dia memberi tauladan yang tidak baik kepada orang yang masih muda. Ya, yang masih muda. Now, tetapi jikalau dia bukan pemimpin, lain lagi lah. Kalau dia tidak jikalau dia bukan pemimpin, masih seorang yang muda. Now I will send him to new Christian class. Ya, masuk kepada new Christian class atau discipleship class. Kenapa? Sebab dia haruslah, ya, dia harus pengertiannya, pemahamannya, dan knowledge dia mengenai siapakah Tuhan itu penting sekali. Go deeper. Okay, nah orang tahu ya, go deeper. Okay, so he need or she need to go deeper into the Word of God. Otherwise, he or she
will compromise with the things of the world. And because of that, know that we are the message to the world. What kind of message that we want to bring? Amin tak? Ya? So, nanti penghidup kita sebagai ketua, jikalau kehidupan kita sebagai pemimpin begitu kan, message apakah yang kita mau sampaikan? Dan justru itu yang saya tekankan di sini, berdoalah jikalau itulah pemimpin kamu, berdoalah supaya dia sedar dan balik kepada pangkuan Tuhan. Dan siapa tidak buat silap, siapa yang tidak buat salah kan, tetapi di dalam saat dia sedar dan balik pada pangkuan, di saat itulah dia dipulihkan. Amen. Thank you, Pastor. Thank you di atas sedikit reminder, we are the message of the world. Yes. Okay, seterusnya, Shalom Pastor, what if our future partner is from different religion, but he or she is willing to accept Christ and learn about Christianity? Wow, that can be a trap. I counsel one youth like that before. You know, okay, the question you know in English, right? Okay, good. Now, I counsel one youth before, and this youth, mind you, he is a leader of one big church. I mean, one church, you know. And he asked me, that time I was working with Asian Outreach, and he asked me, "Is it Pastor? Hey, I have this girlfriend, but she don't know the Lord, but I don't want to be too detailed, okay?" And so I warned him. I said, never compromise our faith. And you being the leader of the youth, you're supposed to be the change agent. Ya, kamu seorang pemimpin muda-mudi, kamu haruslah mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi. Dan mengenai, no, come back to this young man, and few months after that, then I heard he married to this girl, and a year after that, very sad story. He's no more a leader of youth, and his faith is very, very weak. So what happened after that? We all know what happened. Okay, we know what happened. I don't want to be too detailed, but I say he's just backslidden, you know. And so come back to that, please. That's why just now, if my first answer just now, I mean, some almost related, you know, go back to your pastor, you know, ask for advice, okay? Ask for advice from your pastor and to guide you along the way, even while you're still courting with one another, dating, while you're still dating with one another. So, important. Okay. Remember, message to young men, young women, never compromise, okay? Never light and dark can come together. Never water and oil can mix together. Understand what I'm saying? Okay, never Christians and Christian, we are called light, right? Oleh nak penampak dengan pemetang bercampur. Munyi kau lekat Yakub gagai sida. Susah. Thank you, moderator. Okay, thank you, Pastor. Okay, seterusnya,
Macam mana kita sebagai youth leader mengajak youth di dalam gereja lebih aktif lagi dalam setiap pelayanan? Sekarang kalau dilihat muda-mudi kurang berminat untuk terlibat sama. Okay, young people, you have the interest. You know, a lot young people, you're very creative. You know, so I can use the example of our young people. You know, and so in a city like Kuching, they like futsal. A lot of young people like futsal. They mix one another. Futsal or badminton, you know. So what I'm saying is be creative to attract this one. Okay. Now, I come from the old schools, right? You know what I mean, right? Old school, the older generations, okay? From older generations. But we need to get somebody that's young, young, to lead them and to minister to these young people. And that will encourage them. That will encourage them. Yeah. Okay. In our church, we have ambassador. We call it ambassador. That's the ministry. So I get young people, to handle that. You know, but I need to get a pastor to head it too, So Pastor Phillips here, you know. So I asked him to head it, and together with the young people. So at least somebody will guide them. But still, we need the young people to attract the young people. And be creative lah. Be creative, especially in this musim, you know, this season. You know, you need to be creative to bring them in, and it cannot be like the old ways all the time. But the one that the word of God is never changed. Okay, and in our ambassador, we really emphasize on the word of God to bring value to their life. So because without the word, there is no value. Amen. Thank you, Pastor. Okay, next. Shalom, Pastor. Seperti yang kita ketahui bahawa menipu adalah satu dosa. Memang. Tetapi jikalau menipu untuk membantu gereja, baik dari segi kewangan ataupun sebagainya, adakah itu satu dosa juga, Pastor? Kalau namanya nipu, dosa lah. That's my answer. You know, there's a people, you know, want to do this. Exactly almost the same. Hey, I want to buy 4D. So if I win, I give to the church. I said wrong. Ya, kalau namanya nipu, menjadi penipulah orang itu. Tidaklah, kan? Ya, ingat orang bernama Ananias dan Safira? Ada berkaitan lah, tetapi but I don't want to be too drastic lah. But come back to this just now, I said no lah, we don't compromise that lah. So that's my answer lah. So please, church, never menipu. Okay, never. Even the vocab menipu will never melintas pemikiran kita. Okay. Because dasar kehidupan kita sebagai Christian, dasar sebagai Christian ialah ketulusan. Amen. Ialah from the power of darkness. So we don't have anything to do with the power of darkness. If our whole life is like that, you know, with our whole life, when we're talking all is thing of the past, we need to ask God to forgive and cleanse us clean. And that's why the Bible says, the moment we receive Jesus, the old has gone, the new has come. We are the new man.
kita ialah manusia yang baru. Yang lama tidak ada lagi, yang baru telah terbit di dalam kehidupan kita. Justru itu nilai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan ini menjadi message kepada orang dunia. Ya, orang dunia. Jikalau orang Kristen itu menipu, itu bukan message yang dari Tuhan. Message dari Tuhan ialah kita menjadi contoh dan tauladan kepada orang lain. Sebab itu Tuhan katakan kita ini ialah terang kepada dunia. Ya, kita ini ialah apa? Terang kepada dunia. Dan biarlah terang kita ini menerangi dunia yang gelap ini. Amen. Menerangi dunia yang gelap ini. Wow, that is, I mean, in fact, we can go long into that, but I think that's enough. Okay, thank you, Pastor. Okay, next question. Bagaimanakah kita mengenal pasti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Okay, macam manakah kita mengenal pasti rencana Tuhan? Now, first, okay, we love to do that things, yeah, because when the Lord plant or put that seed into us, yeah, ko rencana dia, He will put the what I call interest this in our life, yeah, dan dari itu dia bertumbuh dan maka melangkahlah kita kepada apa yang dia kenaki di dalam kehidupan kita. Ya. Thank you. Okay, thank you, Pastor. Seterusnya, Shalom, Pastor. Macam mana proses pengampunan yang sebenar dan cara yang betul untuk move on dari kisah silam? Macam mana? Okay. I used to preach like this, okay? The moment the Lord convicted, the Holy Spirit convicted your heart, the moment, ya, soalan tadi macam mana kan? So, jawapan saya, the moment the Holy Spirit convicted your heart, you can learn from your past. Jikalau itu kejayaan, ya kita boleh we can hold into that and then move and with better kejayaan. Tetapi jikalau kegagalan, kita akan membetulkan kehidupan kita. Ya, membetulkan kehidupan kita. Amen. Dan work hard today for better tomorrow. Because what we plant today, that's what we going to harvest tomorrow. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai esok hari. Ya, so mengenai soalan itu tadi, so when's the right time? The moment the Holy Spirit convicted your heart, that is the right time. Ask God for forgiveness. Amen. Ask God for forgiveness. And sometime our mistake, our sin, sometimes you cannot, sometimes not. What's the word? You don't realize it. Yeah, sometimes you don't realize it. But then the Holy Spirit knows everything. But the moment you know something, you ask God for forgiveness. Why? Now, this is important. I want to go one step further. Yeah, we need to align ourselves with God. Kita harus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Meaning make ourselves right before the Lord. Yang kedua, kita harus menyelaraskan diri dengan satu sama lain. Amen. Sebab jikalau kita tidak menyelaraskan diri dengan Tuhan dan satu sama lain, itu boleh menjadi batu sandungan kepada berkat.
kemudian hari. So we don't want any obstacle. We don't want any roadblock. Yeah, the moment the Holy Spirit convicted our heart, that is the moment we say, Lord, forgive me. And you deal with it there and then. Amen. You need to deal with it with God there and then. Thank you, moderator. Thank you, Pastor. Okay, soalan terakhir. Shalom, Pastor. Saya ada soalan ringkas berkaitan dengan hubungan. Apakah ciri-ciri pasangan yang sesuai dan terbaik untuk kita sebagai seorang Kristian? Okay. The best answer that I put into that is this. Okay. Make sure your pasangan love the Lord. Okay. Make sure your pasangan love the Lord. That is ciri-ciri yang begitu bagus. Amen. You can ask Tom. Okay. Macam mana? Okay. The pasangan dia love the Lord. Amen. And Pastor Jocelyn, ya, betul kan? You know, yes. No, pasangan kita, they must love the Lord. How I choose my wife, yeah. How I choose my wife, okay? Because I see my wife love the Lord. That is to me, itulah ciri-ciri pasangan yang kita idamkan dan inginkan. Dan jikalau pasangan itu menyintai Tuhan, maka dia boleh membantu kamu, dan bukan saja membantu, tetapi menggalakkan segala pemberian yang ada dalam kamu, the anointing, the gift that the Lord has given you. He will or she will help you, encourage you. Ya, but if your pasangan, jikalaulah pasangan kamu tadi opposite, dia boleh menjadi batu sandungan, jadi kepenekual. Amat nak? Ya, tak kan nanti nak bakal bergolai lagi, nyu bersengkit lama-lama bak rumah nama penyadi dah. Amat nak? Ya, nyu bersengkit lama-lama, nu berpangpiang bono nama berpangkuang lama-lama tu sah. Berkata lagi moderator, matu sah mainnya kan? Ya, so jadi so my clue is this. Yeah, make sure choose somebody that love the Lord. Amen. So this is my message for all the singers, for boys and girls. Okay, you must choose somebody that love the Lord. Amen. Thank you, Pastor. Okay, terima kasih sekali lagi Pastor Graman kerana berserta dengan kita pada malam ini untuk sesi soal dan jawab. Dan tanpa membuang masa, saya akan menjemput pengerusi kita, Sister Natasha, untuk acara seterusnya. Sister Natasha. Okay. Shalom, thank you Pastor Graman. Okay, ini adalah malam kemuncak dan acara kemuncak sebelum kita berakhirnya GBB 9. Dan malam ini kita ambil peluang dan kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa khusus untuk negara Malaysia. Dan saya percaya yang berada di Zoom ini berada di tempat yang berbeza. Okey, yang berada di, saya percaya ada yang di Semenanjung, saya percaya juga ada yang di Sabah. Saya tahu Pastor Denny berada di Sabah, Pastor Elek juga berada di Sabah, dan ada juga muda-mudi yang berada di Semenanjung, dan saya percaya juga ada yang daripada Indonesia. Bahkan beberapa malam ini ada yang dari Indonesia, dan malam ini dari Australia juga ada. Jadi luar biasa kerjaan Tuhan untuk GBBD 9. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk membuat jaringan doa. Kita buat jaringan doa bersama-sama dari mana tempat Anda berada pada saat ini. Kita akan berdoa khusus untuk negara kita Malaysia. Dan jadi untuk sesi doa untuk malam ini, kita akan guna buat jaringan doa dan doa berangkai. Doa berangkai ini akan bermula dengan Pastor Jem Churchills yang fokus doa untuk young generation, untuk generasi Joshua.
Okay, Pastor James Churchill daripada Bintulu akan berdoa khusus untuk generasi Joshua. Dan bersambungan, habis saja Pastor James Churchill, akan terus disambung dengan Pastor Gramanujang yang berdoa khusus untuk COVID-19. Dan untuk pengetahuan semua pada hari ini, mungkin ada yang terlepas info, adalah kes COVID-19 yang tertinggi di Malaysia. Oh, maaf, mungkin ada sedikit masalah teknikal dari markas gerakan. Recording in progress. Sorry, technical line. Okay, saya minta maaf. Mungkin sedikit masalah teknikal pada malam ini. Sorry semua. Kerana keadaan cuaca yang tidak menentu. Harap bersabar ya. Okay, sorry ada masalah talian di Sri Aman. Jadi saya mengucap syukur ada Pastor Diki di sebelah saya. Okay, saya minta maaf untuk technical issues dan kita berdoa khusus untuk COVID-19 yang akan dipimpin oleh Pastor Graman Ujang dan terus bersambung dengan Pastor Alexander Chong. Pastor Alexander Chong akan bawa kita berdoa khusus untuk suku-suku bangsa di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi doa itu akan terus dan tidak putus juga dan akan disambung oleh Pastor Diki untuk doa khusus untuk orang-orang untuk Sarawak dan untuk pilihan untuk pengetahuan semua. Oke, untuk pengetahuan semua, Sarawak pada tahun ini akan menjalankan pilihan raya. Oke, jadi daripada Pastor Diki akan terus ke. Okay, I'm sorry for a technical issue here. Okay, kan terus sambung kepada Pastor Denny. Pastor Denny yang berada di Sabah yang akan berdoa khusus untuk keseluruhan Malaysia daripada aspek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Itu adalah dari Pastor Denny. Dan sesi doa kita akan tamat sampai Pastor Denny dan akan ada sedikit ucapan daripada Reverend Josh. Dan doa penangguhan GBBD 9 akan disambung oleh Reverend Josh. Okay, saya dipahamkan bahawa ada tayangan daripada Pastor James Churchill untuk doa generasi muda. Mungkin host boleh tayangkan sekiranya tidak ada masalah ataupun technical issue. Dan doa kita akan terus bermula. Saya persilakan Pastor James Churchill. Shalom, good evening to everybody. Selamat malam kepada semua. Malam ini kita akan buat satu deklarasi. We will make a declaration for our youth. Kita akan buat satu deklarasi. Kita akan berdoa untuk muda-mudi kita agar muda-mudi kita menjadi muda-mudi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. So kita akan berdoa. I have prepared a script here. Saya sudah sediakan skrip yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kita akan sama-sama berdoa. We will pray together. We make this declaration for our youth. Kita akan membuat peristiharan supaya muda-mudi kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, supaya muda-mudi kita amat-amat muda-mudi yang memegang firman Tuhan. Let us pray together. Mari kita sama-sama berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. We want to thank you for your goodness, grace and mercy. Lord, we ask that you forgive us all our sin and cleanse us from all unrighteousness.
Lord Jesus, tonight we lift the youth of our nation before you, O Lord. Bapa di syurga, firman-Mu di pengkhotbah 12:1 mengajar muda-mudi kami supaya mengingatkan Engkau di usia muda mereka sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang Kau katakan tak akan ada kesenangan bagiku di dalam mereka. Lord, tonight we claim your words in Acts chapter 2 verse 17 that you will pour out your spirit upon all flesh, dan anak lelaki dan perempuan kami akan bernubuat, lelaki tua akan bermimpi, dan lelaki muda akan melihat penglihatan. I decree and declare today that you will give the youth of our nation a hunger and thirst for righteousness. Order their steps, O Lord, in your words. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. I decree and declare that the plans and purposes you have for their lives will be fulfilled. I bind and rebuke destiny destroyer, progress arrester, and untimely death from over their lives in the name of Jesus. I decree and declare they will have hope and peace in you, O Lord. And I rebuke every spirit of fear, anxiety, stress, frustration, depression, and suicide in the name of Jesus. May they not be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, humility, and servitude. I release Joseph anointing, Joshua anointing, Yehu anointing, Daniel anointing, and Davidic anointing over their lives in the name of Jesus. Lord, I pray for those youth who doesn't know you, that they will receive you in their heart as their Lord and Savior of their lives. To those who know you but have drifted away, I pray for a spiritual awakening. They will return back to you, for you love them and are waiting to receive them with open arms. For those who are already walking with you daily, O Lord, I pray that you will let no man to despise their youth, but to be an examples of the believers in words, conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Father, bless and keep them and baptize them afresh with your Holy Spirit and fire in Jesus' name. Father, you have all the answers for the world today. I want to thank you and praise you for answering this prayer and for everything you're going to do in the lives of our youth of this nation. Protect them and all of us, Lord. We decree and declare that we are free from COVID-19 in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit, for answering our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, we pray for the COVID-19 that is, wow, today is the highest. Wow, 15,000 today. And so we as believers, we really need to pray. And a lot of pastors also being affected. I think up to date, I heard a few days ago, I think not less than 6-7 pastors already died. And but what is so powerful is the testimony of my good friend, Pastor Sanusi. And in fact, he's here tonight, and I asked him to pray while I'm preaching just now. And so he got stage 4, and he said it's really terrible. Right in front of him, the bed that in front of him also stage 4, and he literally said, see, 30 over years old people died, and 40 over years old young people died of COVID, and in the same room with him. And they say, but what is so amazing is this, and this is where I want to bring it to us tonight. He felt somebody touch him at least 3 times. He asked, who touched me? But it's no one near him there. No one near him. He said, the Lord touched him. And until today, our friend, Pastor Sanusi, he's well and good. And in fact, he asked him to share that day when we pray in the, is it Pastor James, in the global, right? Oh yeah, in the global ministry, in the praying, yes. And so this is what my prayer tonight. Hallelujah. Loving Father, yes, this is my prayer
for the Malaysians from all this COVID-19. In fact, this COVID-19 caused havoc in our land. A lot of people suffer. Families suffer. Young people suffer. Jobs suffer. Our nations, our economy suffer because of this COVID-19, Lord. Lord, just a touch from you, just a touch from you, that will make a difference. This is our cry. This is our cry, Lord. Yes, Malaysia belongs to you. These nations belong to you. My cry and my prayer, Lord, just a touch from you, Lord. Oh, yes, a touch from you. Oh, yes, Lord. Yes, and cast away all this COVID-19 to go away in Jesus' name right now. In Jesus' name right now. Let all this storm will go away. All this giant will go away in Jesus' name. Lord, we look up to you. We look up to you right now, Lord. Especially a lot of pastors being exposed to all this. Why? Because their members, a lot of the members been contracted by this COVID, and they are forced to go and visit them, and a lot of them, in the course of doing that, they expose themselves. Lord, I pray that your hand be upon all the pastors too, Lord. You protect the pastors. You protect them, oh Lord, in Jesus' name I pray. You protect every members of ours, Lord, all in these nations, all the believers in these nations, oh Lord. You protect each one of them in Jesus' name. And I declare right now, the blood of Jesus cleanse this nation clean, oh Lord. Forgive our nations, oh Lord. Forgive our leaders, oh Lord. Forgive our people, oh Lord, that bow to something else, that worship something else that is not you, that compromise, even a lot of Christians compromise. Forgive us, oh Lord. Forgive us. And you would say, oh Lord, when we ask for forgiveness, you will forgive and cleanse us. And your promise of richness will come back to our land. Yes, to our land. Loving Father, you are good, good Father. You are good, good Father. My prayer, Lord, your kingdom come to Malaysia and your will be done in Malaysia as it is in heaven. Yes, you are the King of Kings and the Lord of Lords that rule and reign in Malaysia. Never allow this COVID-19 to rule and make a mockery of a lot of things. And I pray you are indeed the living God, a miracle-working God that rule and reign in Malaysia. Father, thank you for your goodness. As you would say, when we call upon you, you are there. You are there with us. In Jesus' name, we declare victory right now in Malaysia over this COVID-19. Victory right now in Jesus' name. Amen. 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 Shalom semua, ya pastor-pastor dan juga anak-anak muda. Sekarang pada waktu ini kita mau berdoa untuk suku-suku yang berbeda di Malaysia. Ya, seperti biasa kita akan berdoa untuk kerukunan, ya, yaitu kebolehan untuk hidup bersama dengan damai sejahtera. Dan kemudian kita akan doakan keselamatan bangsa-bangsa. Tetapi untuk bahagian yang ketiga, saya mau panjatkan satu doa di mana saya mau lihat Malaysia itu menjadi sebuah negara yang kuat, yang maju, yang luar biasa berbanding dengan negara lain karena suku-suku yang berbeda dengan kekuatan mereka masing-masing, dengan kelebihan mereka masing-masing dapat mewakili Malaysia. Saya doakan pada satu hari nanti di masa depan, ya, suku ini karena dia dari Malaysia, dia akan mewakili Malaysia, mengharumkan nama Malaysia dalam desain, ya, dalam seni,
dalam sukan, ya, dalam bisnis, dalam pelajaran. Dan kekuatan Malaysia, kemasyhuran Malaysia di dunia adalah kerana Malaysia adalah negara yang mempunyai banyak suku yang berbeda, yang mempunyai banyak karunia, talenta yang berbeda. Ya, saya lihat seperti musuh mau hancurkan ini, musuh mau jadikan Malaysia sebuah negara yang homogeneous, yang hanya pentingkan satu suku, hanya pentingkan satu agama. Itu bukan masa depan Malaysia. Kekuatan Malaysia ialah suku-suku yang berbeda dengan talenta mereka sendiri. Ayuh mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan syukur untuk tanah kami yang tercinta, yang diberkati. Kami ucapkan syukur walaupun beratusan tahun dahulu, ya, Malaysia hanya terdiri daripada hutan-hutan, dan kemudian ada suku di sini dan suku-suku di sana. Tetapi melalui perancanganmu, pekerjaanmu, hari ini Malaysia sudah menjadi sebuah negara yang maju, yang mempunyai bahasa, yang bisa menyatukan semua suku-suku yang ada. Walaupun kami dipisahkan oleh gunung, oleh laut, tetapi Tuhan, kami tetap mengasihi satu sama lain. Kami tetap mempunyai satu penghormatan terhadap satu sama lain. Maka Bapa, terus jagalah kerukunan antara suku-suku ini. Walaupun mungkin ada ahli-ahli politik atau mereka yang mempunyai tujuan yang tidak baik, yang cuba meracuni rakyat Malaysia untuk membenci, untuk tidak menerima, untuk memandang rendah suku-suku yang lain. Kami doakan Kau akan lindungi rakyat Malaysia. Kami akan menolak dusta-dusta ini semua. Kami akan menolak berita-berita ini. Generasi baru tidak akan dibangunkan dengan kebencian dan rasa sanksi terhadap suku-suku lain. Tetapi generasi baru akan dilahirkan, akan dibangunkan dengan menghormati, dengan mengkagumi, dengan memberi ruang, memberi jalan kepada suku-suku lain supaya kami dapat hidup rukun. Kami juga doakan dalam nama Tuhan Yesus dengan suku-suku yang berbeda ini, penginjilan akan menjadi lebih mencabar. Tetapi kami sudah lihat Tuhan, Kau sudah bekerja. Malah dalam acara ini kami lihat begitu banyak suku datang bersama hanya untuk melihat satu kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kami percaya ini akan terus terjadi di Malaysia. Suku-suku lain yang telah percaya Injil akan membawa Injil yang sama kepada suku-suku yang berbeda. Akhir sekali Tuhan, kami mau doakan secara profetik supaya Malaysia tidak menjadi sebuah negara yang homogeneous, yang hanya mempunyai satu suku yang dipamerkan, yang hanya mempunyai satu cara, satu adat. Tetapi Malaysia akan menjadi negara multiracial, ya Bapa, di mana bila bangsa-bangsa lain, negara lain melihat Malaysia, mereka kagum, ya, kerana ahli-ahli sukan kami, ya, mereka yang bekerja di bidang seni, ya, saintis-saintis, ya, orang-orang dalam bisnis, mereka semuanya mempunyai warna kulit yang berbeda, mempunyai rupa yang berbeda, tetapi mereka semua mengasihi Malaysia. Oh Bapa, kami doakan masa depan Malaysia akan kuat, akan luar biasa, kerana diversity kami akan menguatkan kami. Diversity kami menjadikan kami lebih unik daripada negara-negara lain. Kami mencintai Malaysia. Kami doakan untuk suku-suku di Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Amen. Amen. Shalom semuanya. Jadi sekali itu kita bersampai ke menua kita Sarawak, ya. Mayo kita Sarawak lemah itu okay, singgau ke buruk kita. Jadi kita muji musai ke nama Tuhan. Tuhan tu dah yang pulang kita bak 3 lemai kita ke buruk tu. Jadi kita percaya Tuhan dak agi ngelengkak ke kita, dak kak ngelengkak ke kita tang agi ngau kita. Ya, merkat ke setiap ikut orang tinggal kita 3 lemai itu ke udah. Lalu waka setiap ikut kita berbuah nitia kepada Tuhan. Di apa yang kami disergati madu puasa, dikala sembah kami dalam nama Yesus Kristus,
Ti raja atas segala raja, tinggal gak ti nempak semua utai, bempu semua utai, berkuasa atas semua utai, medak semua utai Tuhan. Kami datang yang genuan, ti penuh pengasih, ti penuh kuasa malam untuk Tuhan Yesus, laban kami nemu di dalam nuan Tuhan kami ada pengurang minit, laban nuan ti sumber semua utai tidak perlu ke kami, sumber penghidup kami apa. Tuhan kami bersampai malam hari itu berterima kasih ngagai nuan laban nuan udah main berita Injil ngagai menua kami itu beratus tahun ke udah nuan udah muka jalai meri pengampunan ngagai kami muka jalai ngambil kami diselamat ke nuan Tuhan ngambil ke kami disengkawum nyadi ke anak nuan ngambil kami disengkawum ke nyadi umat nuan Tuhan Yesus nyadi kami berterima kasih ya Tuhan kami bersyukur atas kasih nuan anugerah nuan cukup besar di dalam penghidup kami, bak bangsa kami, bak menua kami, bak Sarawak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang diawak ke pengawak nuan terus nyadi nyelekai bak menua kami Sarawak Tuhan jadi kami nyerah ke yang jari nuan penuh ya awak ke nuan berkuasa bak Sarawak Tuhan lapia udah mai Injil, udah muka jalai, udah muka pintu, mai keselamatan ngagai setiap bangsa ke dia bak menua tu. Awak kami Tuhan Yesus dikena nuan jadi umat pilihan nuan Tuhan Yesus mai berita tu megak nyelekai ngagai setiap penjuru Sarawak tu lalu pia megak Tuhan Yesus kelimpah rinyak ngagai menua bukai ti memeluka keselamatan ti datari nuan Tuhan laban nuan ajak menjalai pemenar penghidup kami Tuhan ti ulih berkat ke penghidup kami badunya tu Tuhan ngau lebuh kami pulai ngagai nuan jemahilah apai. Jadi sekali lagi Tuhan kami berterima kasih ke pemanah nuan sudah diayan ke nuan ngagai setiap bangsa kami ke menua Sarawak Tuhan Yesus ngambil kami nemu nuan ngambil kami ngelala nuan ngambil ke kami nangis ke nuan ngambil ke kami takut ke nuan ngambil ke kami jadi ke penyembah nuan ti benar Tuhan. Jadi Tuhan kami minta Roh Kudus nuan terus ngiring ngambil yang setiap ikut kami lalu pihak megat Tuhan Yesus kami minta Roh Kudus Tuhan Tuhan terus bekerja setiap denominasi gereja pemenua kami itu Tuhan Yesus awak kepemendar datai sangkai timai keselamatan ngagai setiap ikut kami apai lalu mai petobatan ngagai setiap kami Tuhan di ngelala di ninga jaku nuan diritibar ke nuan Tuhan Yesus di kerembai ke nuan Tuhan nengah buat penghidup nuan apai. Jadi malam hari itu Tuhan Yesus awak Roh Kudus nuan Tuhan bekerja bak gereja bak setiap ikut pribadi Tuhan Yesus di medak jakun nuan laban jakun nuan Tuhan nyak nuan pu jadi bekerja menuan bak setiap hati kami Tuhan tumbuh bawah Tuhan Yesus pengharap kami Tuhan Yesus di mai penyelamat ngagai setiap ikut kami apai. Terima kasih Tuhan kemana nuan tu damai berita mana ngagai setiap ikut kami gabak menua Sarawak Tuhan nadai siti bangsa ditinggal kenuan Tuhan Yesus dan awak kami amat-amat bertumbuh lalu berbuah munyi kok tema jako terkena kami Tuhan Yesus bak gempuruk GBBD kata untuk Tuhan Yesus. Terima kasih apai lalu pihak maka Tuhan awak ke pengawat tu terus nyadi Tuhan Yesus tahun depan Tuhan Yesus sudah diserah kami agai balam nyadi kami bak miri diudian maka Tuhan Yesus awak ke Tuhan nuan terus bekerja ukai seminat bak GBBD tu Tuhan tang awak ke setiap gereja Tuhan nyukung pengawat tu laban tu Tuhan ngeninggi ngemesaing kerana nuan kami ngelala penekat nuan di dalam penghidup kami apai. Terima kasih Tuhan lalu pihak mega Tuhan kami nyerah ke menua kami Sarawak tu Tuhan Yesus ngagai jari nuan kami berterima kasih Tuhan di obat Sarawak tu Tuhan menua ti penuh ngau pengaya pengraja tu dah ada sedia kenuan ngagai setiap ikut kami ke dia di Tuhan. Jadi kami Tuhan Yesus bersyukur amat-amat laban pengaya tu dah tanam nuan bak menua kami tu dah ada letak nuan ngagai bak menua kami tu kena kami hidup ke diri Tuhan Yesus. Jadi kami nyerah ke Tuhan pemimpin kami Tuhan Yesus lebih lagi bak periode tika data itu Tuhan Yesus pemilihan raya tika data itu Tuhan Yesus awak nuan Tuhan ngangkat korang tiba kasih dak Daniel sidak Sedrak Mesak Abednego Tuhan Yesus orang ti nangi, orang ti ngasih kenuan, orang ti takut kenuan, orang ti taluak kenuan Tuhan Yesus. Ngambil ke Tuhan Yesus, berkatnya Tuhan Yesus diasai ke setiap ikut kami, bak menua kami itu Tuhan Yesus. Berkat ti melimpah bak menua kami itu Tuhan Yesus. Nak nyaya kebukai Tuhan Yesus, tang diasai ke setiap ikut kami itu, dah letak nuan bak menua kami itu empu Tuhan. Terima kasih apai kami nyerah ke Tuhan Yesus, awak kenuan ngangkat ke generasi ke baru Tuhan Yesus ngambil ke sidak tidak diangkat kenuan tiga nyari kepemimpin kami Tuhan. Migai menua kami tu Tuhan Yesus
Awak kesidak Tuhan Yesus. Orang ti ngasih, orang ti nangi, orang ti takut ke Tuhan Tuhan. Orang ti penuh Roh Kudus Tuhan Tuhan. Ngiri yang ngembiang sidak semua bakat pengawak sidak ya, pentadbiran sidak Tuhan Yesus. Ngambil kami ngasai berkat. Tindang udah sedia ke Tuhan ngagai setiap ikut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sampai kami di serigala bermunyi ke Tuhan Tuhan. Nanti kami tunduk ngagai Tuhan, kami pulai ngagai Tuhan, kami ngasih ke Tuhan Yesus. Tuhan dekat merekat ke kami Tuhan, melimpah-limpah di dalam hidup kami. Menua kami dekat diangkat ke Tuhan Yesus. Keluarga kami dekat diangkat ke Tuhan, bangsa kami dekat diangkat ke Tuhan Yesus. Nanti kami pulai ngasih, nangi ke Tuhan di dalam hidup kami. Nanti kami bertobat dari nama kerja kami tidak ngerindu ke Tuhan Yesus. Berkat dekat beri Tuhan, bukan ada sio ke Tuhan ngagai setiap ikut kami apa. Terima kasih Tuhan Yesus, jadi kami nyerahkan serawak Tuhan Yesus. Penuh berkat Tuhan Yesus, kami Tuhan, kami dipimpin, kami dipegai oleh orang tik ngasih, orang tik nangi ke Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus, ngayan ke pengasihan Tuhan, ngayan ke kuasa Tuhan, ngayan ke Tuhan Yesus, berkat Tuhan sudah sedia ke Tuhan ngagai setiap ikut kami di Arab Tuhan Yesus. Jadi kami nyerah ke Tuhan Yesus, semua sampai kami percaya Tuhan. Dini luar pun kami berserah waktu Tuhan. Orang di Arab semua minta berkat dari Tuhan, berkat ngasuh kami ngelala Tuhan, ngasuh kami pulai ngagai Tuhan pihak megat Tuhan Yesus. Ambil ke kami sentiasa Tuhan Yesus bumpu Tuhan Yesus di dalam penghidup kami. Tinggi yang tinggi kami Tuhan Yesus laban Tuhan penghidup kami Tuhan. Terima kasih apa kami nemu Tuhan Yesus kita sebedau kami bersampi. Tuhan udah nemu nama tetika dekat kami. Tuhan udah nemu nama tetika patut nih kami Tuhan Yesus. Jadi awak ke Tuhan. Nadai siti kuasa Tuhan Yesus oleh nagang berkat Tuhan diterima kami menua kami serah waktu Tuhan Yesus. Kami muai kami ngesai. Kami ngebu Tuhan. Semua roh-roh tukai Tuhan. Semua sumpah serakah hari akhir ini kami kelihat Tuhan Yesus. Tuci bersih kami Tuhan. Menua kami Tuhan. Ngena kuasa darah Nuanti Kudus Tuhan Yesus. Awak ke kami Tuhan Yesus. Dilepas, dibebas. Hari semua kutuk sumpah. Lalu pihak megat Tuhan Yesus. Awak ke hati kami Tuhan. Dikemaru ke Tuhan. Oleh Roh Kudus Tuhan. Sudah disemayak Tuhan. Ngagai setiap ikut kami Tuhan. Kami ke kami. Nyadi anak. Ti ngasih. Ti nangi ke Tuhan. Lalu berkat Tuhan. Dekat dia saya ke kami setiap hari. Laban Tuhan. Tuhan tinggal agak miracle. Tuhan tinggal agak utik nyelai. Tuhan pun berkat. Tuhan pun penghidup. Laban tinggal agak semua utai. Berjakut semua utai nyadi. Hari utai kena ada itu nyadi bisi. Nyadi ada kalau berubah. Hari mula kelia. Maya tu datai ke lama-lama ya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke Tuhan. Awak keberkat dan sedia ke Tuhan kami. Bamenua kami serah waktu Tuhan. Dia saika setiap ikut kami ke dia menua Tuhan. Apa? Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Berlama-lama ya. Dalam nama Yesus Kristus kami dapat samping. Terima kasih. Amin. Amin. Sekarang giliran saya kan. Oke, kita akan berdoa untuk Malaysia, negara kita yang tercinta, dan saya akan baca satu petikan di Mazmur 24 untuk mendasari doa kita. Mazmur 24, bahagian ini dari ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Ya, mari kita berdoa supaya kita akan terus merindukan lawatan Tuhan di atas negara Malaysia, supaya Tuhan akan terus datang dan akan memberkati Malaysia, karena Tuhanlah Raja Kemuliaan. Datanglah Tuhan Bapa, datanglah Allah Bapa kami yang di syurga Tuhan, kerana Engkaulah Raja Kemuliaan,
dan datanglah dengan kemuliaan-Mu Tuhan Bapa. Itulah kerinduan kami. Bukalah pintu syurga. Ya Tuhan, bukalah pintu syurga dan curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan Bapa di atas setiap negeri dari utara ke selatan, ke timur, ke barat Tuhan Bapa. Kami sangat merindukan lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Ya datanglah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus Tuhan keselamatan-Mu yang ada. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk barisan pemimpin, untuk kerajaan, untuk parlimen Tuhan Bapa. Tuhan, firman-Mu mengatakan di dalam Amsal 21, hati raja seperti batang air di tangan-Mu Tuhan Bapa, dialirkannya kemana Engkau ingini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk hati raja-raja, berdoa untuk hati pemimpin-pemimpin. Ya Tuhan, berdoa untuk hati setiap wakil rakyat Tuhan Bapa. Kami berdoa untuk hati mereka, supaya Engkau memberikan mereka hati yang membenci korupsi, hati yang membenci keserakahan, hati yang membenci kejahatan, hati yang membenci ketidakadilan Tuhan Bapa. Ya Tuhan, kami mendoakan supaya Engkau akan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Memberikan mereka hati yang melakukan hukum-hukum Allah sesuai dengan rencana-Mu. Memberikan mereka hati yang akan melakukan hukum Allah yang selaras dengan kehendak-Mu Tuhan Bapa. Tuhan, memberikan mereka hati yang akan mewujudkan ataupun akan mencipta polisi-polisi yang akan memberkati negara dan rakyat Tuhan. Berikan mereka hati yang berjiwa rakyat, bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Berikan mereka Tuhan hati yang akan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Karena Tuhan Engkau mengatakan kebenaran meninggikan darjat bangsa, tetapi dosa itu akan menodai bangsa Tuhan Bapa. Ya Tuhan, berkatilah mereka dengan hati yang jujur dan ikhlas untuk memerintahkan negara kami. Ya Tuhan, dan kami akan mau terus mendoakan barisan pemimpin karena Engkau mengatakan Tuhan Bapa, doalah untuk mereka agar kami akan dapat hidup dalam keadaan yang tenteram dan tenang di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sebab inilah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yang mengingini supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran tentang pengetahuan. Ya Tuhan, kami mendoakan Tuhan supaya negara kami akan terus berada di dalam keadaan yang aman dan damai dan tenteram. Supaya Tuhan, Injil keselamatan-Mu akan terus disebarkan Tuhan Bapa. Ya, Injil keselamatan-Mu Tuhan akan dapat didengar dan disampaikan kepada setiap suku-suku dan bangsa-bangsa di setiap negeri Tuhan Bapa. Ya Tuhan, Engkau bangkitlah Tuhan juga gereja-Mu pada saat ini, dalam zaman ini Tuhan Bapa, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan Bapa. Ya Tuhan, persiapkan gereja-Mu Tuhan Bapa untuk menjadi alat-Mu Tuhan Bapa, supaya mereka akan mempunyai visi dan misi yang mau menginjili Tuhan Bapa. Berikan mereka beban Tuhan untuk keluar menjadi berkat, dan supaya Tuhan mereka akan minta. Karena janji-Mu yang mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka-Mu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan-Mu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami untuk melihat lebih ramai suku-suku bangsa mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, kami mendambakan, merindukan lawatan-Mu Tuhan Bapa, lawatan-Mu dan hadirat-Mu, supaya Tuhan lebih ramai orang di negara kami Tuhan akan encounter Tuhan Yesus.
Ya Tuhan, sebab kami ingin melihatkan suatu penggenapan yang akan terjadi, yaitu penggenapan Wahyu. Penggenapan Wahyu pasal 5 ayat 9 yang mengatakan engkau layak menerima gulungan untuk menerima gulungan kita dan membuka meterainya. Kerana engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari tiap-tiap suku bangsa dan kaum dan bangsa dan telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah dan mereka akan memerintah bersama-sama. Ya Tuhan, inilah yang kami ingin lihat supaya lebih ramai orang akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Bapa. Ya Tuhan, akhir sekali Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati karena Engkau mengatakan Tuhan, sekiranya umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajah-Mu serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Engkau Tuhan akan mendengar dari surga serta memulihkan negeri kami. Ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Bapa. Kami mohon Tuhan Engkau ampunilah kami. Ampunilah gereja kami Tuhan Bapa. Ampunilah kesalahan kami Tuhan Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami, kekurangan kami sekiranya kami telah melanggar peraturan, melanggar hukum Engkau Tuhan Bapa. Ya Tuhan, kami datang supaya Tuhan dengan pertobatan kami Tuhan Bapa, Engkau Tuhan akan campur tangan, Engkau akan turunkan tangan, dan Engkau akan sembuhkan negeri kami Tuhan Bapa. Dan Tuhan, supaya Tuhan terang-Mu, kemuliaan-Mu akan datang. Datanglah Raja kemuliaan. Datanglah dan bertaktahlah di negara Malaysia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di Malaysia Tuhan. Seperti mana yang terjadilah kehendak-Mu di surga. Terima kasih Bapa atas belas kasihan-Mu Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah-limpah, yang telah memberkati Malaysia dengan sumber-sumber yang begitu luar biasa. Janganlah Tuhan sumber ini terputus, tapi teruslah mengalir sumber ini untuk menjadi berkat kepada setiap suku-suku bangsa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Salam semua. Ya. Saya mewakili Majelis Eksekutif PKBIS di Kuching, pusat kita, dan kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita preparation dari bulan Januari baru sampai sekarang sudah selesai. Kita puji Tuhan karena Tuhan telah mendengar doa, Tuhan telah memberi kita firman-Nya juga. Itu Tuhan yang kita percaya, itu Tuhan yang hidup lah, berkuasa itu. Saya juga berterima kasih banyak, walaupun tidak ada waktu telepon berbicara dengan kita punya itu pengkhotbah Alexander Chong. Minta maaf Pastor Alexander. Harap selepas ini kita akan rapat lagi itu. Tidak apa, saya paham. Ya, Pastor Dini Pang, lama tidak jumpa. Kalau bertemu di pasar pun tidak kenal lagi, lain sudah. Ya, karena saya sendiri pun sudah tua juga. Ya, terima kasih juga Pastor Graman untuk membawa firman Tuhan bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak firman Tuhan itu. Saya dengar itu kalau lihat firman itu seperti kalau kayu mau keluar buah, dia harus kemarau dulu. Sudah kemarau berapa itu 2-3 bulan, ada hujan sedikit, baru bunga dia muncul keluar. Pada gempur besar bujang darah ke-9 ini, itulah kemarau sudah 1 tahun. Firman Tuhan sudah disampaikan, itulah seperti bunga dia. Dan kita akan melihat buahnya selepas ini nanti. Setiap itu puji Tuhan lah dengan semua itu.
Bagi muda-mudi yang kamu sudah dengar firman Tuhan juga, Malaysia need you. Malaysia memerlukan kamu muda-mudi. Karena kita ini anak Tuhan. Kami berdoa untuk kamu semua muda-mudi supaya Tuhan pakai kamu dalam luar biasa masa akhir zaman ini. So mulai dari sekarang kita start a new life, a new way itu. Itu kita berdoa terus. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kamu? Kita tidak hidup biasa-biasa lagi, karena kita sudah dengar firman Tuhan. Jeremiah 29 ayat 11 itu, For I have a plan for you, not for evil, but for good, I hope in the future. Itu Tuhan untuk kita semua lah. Mudah-mudi. So we pray that you will be in that position. Seperti Pastor Alexander Chong telah berdoa bagi kita tadi. Itu buah dia ini kita akan lihat 3 atau habis lambat 5 tahun lah. Usually 3 tahun lah. You can see the fruit. Ini macam nubuat ini. A prophetic word for you. Within 3 or 5 years, you can see the result what we are doing this Gempuruk Besar Bujantara ke-9 ini. Itu juga saya banyak terima kasih kepada Zon Sri Aman dan semua komiti dan gereja-gereja itu tolong membantu kita buat ini sukses lah. Walaupun tidak pernah kita buat. So we believe Tuhan yang menyertai kita dan buat ini segala yang kita buat dengan lancar, dengan baik. Puji Tuhan. Kita juga terus berdoa bagi Zon Miri untuk tahun baru dan komitinya gereja-gereja di sana. We pray that God will continue to use them in preparation of this. Bukan saja itu, kita sudah dengar juga God going to send a revival, big revival for East Malaysia. So we continue to pray. Mudah-mudahan prepare your heart, your life, ready to be used by God in whatever circumstances itu. So we thank God for everyone, those who are in front of our TV, handphone, pada malam ini who stay faithful the last 3 nights. Thank you for your support. God bless you semua. Oke, mari kita berdoa untuk penutup upacara dan minta Tuhan terus memberkati kita semua. Pengkhotbah kita juga supaya Tuhan terus memakai mereka luar biasa, Tuhan masa depannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sanjung, kami tinggi, kami memuliakan nama-Mu, karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan bukan saja mendengar doa, membalas doa kami. Terima kasih Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami masing-masing selama 3 malam yang berturut-turut. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan percaya ini rencana-Mu Tuhan. Setiap Tuhan akan bekerja seperti buah pokok kayu, dia harus ada kemarau. Kami sudah tahun yang lalu kemarau kena COVID ini. Tapi ini tahun kami dapat memajukan Gempuruk Besar ini Tuhan. Kami percaya bunga mulai keluar itu dari firman-Mu. Itu mulai bekerja dalam hati pribadi semua kami yang sudah mengikuti kebaktian 3 malam ini Bapak. Kami akan melihat buah-buahnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat roh-roh jahat. Semua Tuhan bagai macam-macam cara mau melemahkan, mau merosakkan. Seperti banyak serangga-serangga yang mau merosakkan buah supaya tidak berbuah dengan baik. Itu juga roh-roh jahat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lindunglah semua muda-mudi Tuhan yang telah mendengar firman-Mu dalam 3 malam ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan sebagai prophetic voice Tuhan
Karena Tuhan katakan firman orang yang mengasihimu, orang yang menurut obey your command, they will be blessed in the city, in the town. Tuhan juga janji, banyak janji kepada kami. Kami bukan jadi ekor, melainkan jadi dahuluan. Jadi kepala, bukan dudi, sentiasa dulu. Oleh sebab itu Tuhan, kami di Malaysia ini banyak yang perlu, bukan saja kerjaan, semua perintah, banyak kami perlu saintis yang baru, Tuhan. Karena kami banyak kekayaan yang Tuhan telah beri kepada negeri kami Malaysia ini. Super natural resources, Tuhan. Terima kasih Bapak dengan semuanya itu. Itu juga Tuhan, kami berdoa, serah semua ini, supaya Tuhan terus prepare for all this muda-mudi yang sedang belajar sekarang juga Tuhan, menjaga mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka tidak lepas Tuhan dari hidup yang kekal Tuhan telah janji kepada kami. Terima kasih juga speaker kami Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memberi pengurapan, terus memakai mereka luar biasa Tuhan dalam setiap khotbah, kerana firman-Mu yang kami bawa itu seperti api, seperti pedang tajam bermata dua Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami bersyukur semuanya, semua tim dari Sri Aman, gereja, muda-mudi, komiti, baik kami dari Majelis Eksekutif Tuhan dan juga zon-zon. Terima kasih Tuhan, mereka yang kontribut, baik pimpin lagu semua dari Kuching, Miri, Sibu, mereka yang belum tidak dapat ikut, kami serah zon yang lain seperti Sereke, Bapak Bintulu, Limbang, kami serah semua ini, mereka kepada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menutup ini, kami serah Miri, zon Miri, supaya Tuhan terus mengikat kesatuan gereja Tuhan. Semua komiti-komiti dari berbagai gereja Tuhan berkati, supaya terus nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan-Mu akan terjadi Tuhan. Jadi seperti di surga, itu juga di bumi Bapa. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga semua perjalanan semasa 3 malam elektrik, semua jalan dengan baik. Puji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serah semua kami yang ada pada malam ini kepada tangan-Mu, supaya kasih karunia Tuhan Yesus terus bersinar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon doa ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua kita sebut Amin. Amen. Okay, thank you very much. Amen. 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 Thank you Pastor dan thank you Reverend George. Jadi ini adalah sesi penutupan kita untuk GBBD ke-9, anjuran tim Betong, Sri Aman dan Seratok. Dengan ini saya mewakili sekali lagi komiti Induk dan Komiti Anjuran GBD ke-9 kali ini ingin berterima kasih di atas sokongan dan penyertaan anda sepanjang 3 hari 3 malam ini. Dan begitu juga kami ingin meminta maaf sekiranya ada kekurangan dari segi masalah teknikal dan kekurangan lain. Kita jumpa di Miri di tahun hadapan. Bye. Thank you juga kepada semua pastor. Tuhan berkati. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you Pastor Alex. Thank you Pastor Danny. Thank Thank you. you Pastor Graman. Yeah. Thank you Reverend George. Thank you Pastor James. Bergambar dulu, Pastor please. Philip. Oh ya, sorry. Okay, kita ada sesi bergambar. Saya akan kira. Saya akan kira dari, kalau boleh buka kamera, kita buka kamera. Okey, saya akan kira 1, 2, 3. Screen kedua. 1, 2, 3. Screen ketiga. 1, 2, 3. Screen keempat. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Kita jumpa di Miri tahun hadapan. Bye. Bye. Bye semua. Bye-bye. Pastor.
Good night. Bye-bye semua. Good night. Good night. Good night. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Thank you from Sriaman. Thank you from Sampetong Sriaman Prato. Bye. Bye. Pada Miri next GBC pulang. Bye. Bye. Thank you Pastor Kraman. Thank you. Thank you, Natasha. Thank you. Pastor Alex. Thank you, Pastor Delian. Pastor Thank you Bapak Rohani, Reverend Josh. Thank you for your support. Thank you Pastor Jeff. Apai. Pastor Philip. Pastor Nin kecil, Larry Victor. Thank you, Pastor Philip. Malaysia, apa Sarawak, Brunei, Indonesia. Thank you Pastor Delin. Thank you, Pastor Jem, Pastor Raman, Pastor Joslis. Pastor Joslis. Good night. Pastor Delian, nanti Yaakob, Pastor Delian ya. Hai orang Singapore. I saw you. Bye. Thank you. Hey, aduh orang puasa. Bye. Kita lalak makan so, nggak pulai tu. Terus ke. Thank you, Tom. Terima kasih. Thank you, Pastor Delian. Terima kasih atas pelayanan Tom. Malam merekapit. Thank you, Pastor Diki. Selamat malam. Thank you. Instagram. Thank you semua tim. Semua nanti teraman. Thank you tim berkaman. Thank you. Thank you semua sudah tahu. Thank you Pastor Philip. Mesti semua kebetulan banyak buah dia. Thank you Pastor Jen. Dengan pada baik mayu. Thank you Reverend George. Korea menyot. Reverend Josh sangat diberkati. Reverend kita akan misi postmortem mila Reverend Josh. Pastor James kita akan misi postmortem. Yeah, give us the date. Yeah, sure. Ngai pulai orang tu Pastor. Ngai bado. Ngai pulai. Agi mayu tu ngai left orang. Gila kita bertemu baru. Ya, oke, bye-bye. Hai Vivian yang berada di Betong, orang Betong. Moderator kami berada di Betong, Pastor. Hai orang Sriaman. Hai Jack. Hai. Oh, mesti cek. Relax sebelah kita. Boleh rest dah. Puji Tuhan, semua lancar magang. Thank you Michael. Thank you Edison. Thank you Sis Marina. Thank you Lulu. Thank you Michelle. Thank you Anthony. Thank you Olsen. Thank you Abang Yang. Thank you Lau. Hi Sis Robia. Thank you. Ini Jack, baru rumah kah? Oh, baru rumah. Nah, lift lah.
Oke, puji Tuhan. Woo. Tadi ke bawah tadi ke stuck line tadi nih. Mirau ke Akai, tiba-tiba line lewat tadi itu naik ke situ. ngajalay mo tanyao tadi. Patay ko tadi problem story. Biasanya kabala mga ikot hipon tadi ka kamaga. Okay, man. Off recording.